Nah, sesi berikutnya judulnya apa sih? Jadi judulnya adalah intuisi. Bagaimana mengembangkan intuisi dan mencari kehendak Tuhan, seperti itu ya. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi ala-ala saya. Jadi dalam arti kata sesuai pengalaman saya, mungkin ada yang sama dengan orang lain, atau tapi mungkin ada yang sama atau mungkin malah ada yang berbeda gitu kan. Uh, Sampai saat ini adalah kalau misalnya kita bilang intuisi, apa itu intuisi? Intuisi adalah sesuatu yang kita dapat tiba-tiba, entah kenapa. Wangsit. Intuisi, wangsit, atau kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak tahu berpikirnya bagaimana awalnya, seperti itu. Ada yang teman-teman pernah mendapatkan seperti itu, nih harus ke sini, nggak tahu kenapa. Tapi setelah dijalanin, oh iya memang harus ke sini karena hasilnya lebih baik. Kayak begitu. Ada seperti itu? Nah, Saya pernah oh ya, boleh. Sering kok, Monaco. Oh, sering. Ya, Stefani dulu coba. Oke. Iya, kalau saya kayak misalnya pernah nih dulu ya, kan lagi di kereta di stasiun. Terus kan saya suka dikasih tahu, maksudnya kalau taruh tas di depan kan, jangan di belakang, tas ransel. Terus saya lihat sebelah saya ada maksudnya anak ya lebih muda lah dari saya, mungkin anak kuliahan kan. Dia tasnya di belakang. Terus saya seakan-akan dari kasih tahu tuh jangan taruh di belakang gitu, maksudnya taruh di depan, ntar hati-hati ada itu gitu maksudnya, kecopetan apa-apa gitu. Saya malah waktu itu saya malahan menolak gitu ya. Saya pikir ntar saya bawel apa enggak nih gitu. Jadi ada pergulatan batin sama saya kan. Terus akhirnya saya enggak kasih tahu dia. Terus masuklah bareng-bareng ke dalam kereta itu. Di kereta ternyata saya ketemu lagi sama yang anak itu dan dia bilang sama temannya HP-nya hilang kan. Nah itu saya menyesal kan. Maksudnya, waduh tadi saya ada yang ngasih tahu suruh kasih tahu dia, jangan-jangan sebelah saya pencopetnya gitu kan. Dari situ saya mulai kan nggak boleh menolak maksudnya intuisi itu gitu, ternyata itu beneran intuisi buat kebaikan. Nah dari situ saya sering maksudnya, jadi kalau ada apa harus ke sini, saya tanpa berpikir gitu ya, kalau itu baik ya tetap langsung dilakukan gitu misalnya. Nah sejak itu sih kalau ada intuisi yang kira-kira itu ya saya lakukan, nggak mau gitu, jangan nolak bantu orang apalagi gitu mas. Gitu sih sejak itu. Iya, makasih. Oke, thank you Stefani. Ya, Mona gimana ya Om Nana? Mau sharing apa tadi mengenai intuisi? Kalau Mona sih ada ngasih kalau tentang intuisi, cuma Mona belum paham kok. Tapi sering kalau kayak dari dulu itu dikasih tahu sama diri sendiri itu untuk kesini. Cuman kan kalau kita keseringan insecure kan jadi kayak nggak ngikutin gitu. Jadi pas semenjak meditasi akhirnya tahu kalau ikutinlah kata hatimu gitu. Ternyata apakah itu intuisi kok? Iya, ada berbagai macam sih. Jadi intuisi itu bisa dari kata hati, mungkin juga dari malaikat pelindung atau malaikat Uriel atau hal-hal lainnya yang menjaga kita sehingga intuisi itu muncul seperti itu. Nah, intuisi itu ya, thank you Mona ya. Intuisi itu kayak semacam apa ya? Intuisi kalau orang dengan logikanya dia akan perlu data dan fakta, dan dia menganalisa satu persatu. Jadi kayak semacam orang, misalnya ada cerita ada analogi seperti gini, kayak anak TK kayak diajak guru TK-nya ke kebun binatang. Akhirnya ada permainan mengenali binatang di depan kita tanpa melihat, dengan merabanya. Dan anak TK itu akan ditutup matanya dan akhirnya dibawa ke suatu kandang hewan, dibawa ke gajah yang besar seperti itu. Nah, ada 6 anak TK
diposisikan di bagian-bagian yang berbeda. Ada yang diposisikan di bagian kakinya, ada diposisikan di bagian buntutnya, ada yang diposisikan di bagian depannya, belalainya, seperti itu. Nah, ketika anak TK itu disuruh menggambarkan apa yang ada di depan mereka, mereka bilang, ketika yang ada di kaki akan bilang, ini kayak tiang besar seperti itu, kasar, seperti itu. Sedangkan di buntutnya ini kayak kemoceng, gerak-gerak seperti itu, nggak bisa diem. Dan yang di belalainya kan, ini kayak semacam selang. Dan semua akan mengatakan hal yang berbeda-beda. Nah, tapi ketika orang mempunyai intuisi, itu kayak semacam dia melihat tanpa dia akan melihat keseluruhannya tanpa dia melihat bagian-bagian kecilnya. Dia akan diberikan gambaran yang besar dan itu dia dapat begitu saja. Itu adalah intuisi. Nah, saya pernah lihat video, intuisi juga semacam bisa jadi adalah rekaman bawah sadar. Jadi waktu itu saya pernah melihat video diterangkan detail mengenai pemadam kebakaran. Seorang pemadam kebakaran yang pada detik-detik bangunan itu runtuh, dia sudah mendapatkan intuisinya sebelum runtuh itu berapa menit sebelum runtuh, dia sudah menangkap intuisi dia harus keluar saat itu, kalau enggak bangunan roboh dan akhirnya menimpa dia. Seperti itu. Intuisi bisa dari pengalaman dan akhirnya terekam ke bawah sadar dan kejadian tertentu akhirnya dia tahu melakukan apa, kayak refleks seperti itu. Nah, itu juga intuisi yang berdasarkan pengalaman. Jadi kayak semacam, kalau dia udah sering kan dia pemadam kebakaran, dia udah tahu, ketika bangunan roboh tanda-tandanya apa, tanda-tandanya begini, merah membaranya seperti ini, tiang-tiangnya udah habis, sudah hampir kebakar, semua atau apa, dan sudah bunyi, misalnya kretek-kretek atau apa, gimana-gimana. Nah, dan akhirnya kalau ada kejadian seperti itu, dia secara intuisi, dia langsung bisa manggil timnya. Oke, ayo keluar, ini bangunan akan ini. Nah, intuisi juga bisa seperti itu. Nah, intuisi dan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kan adalah yang terbaik bagi kita dan akhirnya itu yang membawa kehidupan kita lebih baik. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah intuisi ini benar atau enggak? Bagaimana kita bisa menyeleksinya? Kalau dari opini saya, pendapat saya, intuisi benar atau enggak ini adalah kita bisa bilang, yang ini benar, sekarang ini benar nih. Kita mendapatkan keyakinan luar biasa bahwa ini benar. Tapi kan sometimes akhirnya satu titik salah juga seperti itu. Dan kalau saya merefleksikannya begini, intuisi yang benar itu adalah yang kejadiannya akhirnya sudah terjadi dan benar seperti itu dan membawa ke kehidupan kita yang lebih baik. Jadi bagi saya yang benar itu adalah udah kejadian baru kita evaluasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita baru merasakannya, paling mungkin kebenarannya mungkin 70 sampai 80%. Nah, itu bisa salah maksudnya, masih ada kemungkinan salah. Nah, tapi ketika kita sudah peka, kita selalu terhubung dengan Tuhan, intuisi itu akan lebih mudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal kita observasi tipe kita kayak apa. Mungkin Tuhan memberikan intuisi ke tiap orang itu berbeda. Jadi mungkin kalau ke orang seperti saya, jarang sekali diberikan intuisi gambaran, visual. Itu jarang. Ke orang seperti Pak Indra, mungkin diberikan intuisi itu seperti gambaran. Seperti itu. Malah mungkin kalau orang seperti... Kenapa? Nanya dong. Yes. Kalau misalnya kayak tiba-tiba malam bangun, tengah malam tuh selalu bangun dan diberikan kayak ide-ide atau memori, misalnya
Ko Rudi pernah ngomong sesuatu hal gitu, atau ide-ide yang ternyata diperlukan untuk keesokan harinya atau hari-hari berikutnya. Apakah itu intuisi? Menurut saya iya, menurut saya iya. Apalagi kalau jam malam sekitar jam 2, jam 4 kayak gitu, itu banyak banyak hal yang diberikan di atas. Di pelajaran yang lebih tinggi lagi, setiap orang itu ada kelas sebetulnya. Kelas inner. Kelas inner. Setiap orang, apalagi yang sudah belajar spiritual, itu pasti ada kelas inner, inner teaching. Gurunya mungkin beda-beda, guru spiritualnya beda-beda, tapi itu kayak semacam kita diberikan pelajaran, dan kelasnya juga berbeda-beda. Begitu yang saya dengar, seperti itu dari para senior saya yang spiritualitasnya tinggi. Thank you, Kak Abel. Dan ya, mungkin dalam arti kata ya, kayak semacam kita dibimbing oleh guru spiritual kita. Guru spiritual bisa berbeda-beda. Bisa Yesus, bisa Buddha, bisa siapa lagi yang Hindu apa? Bisa Dewa Wisnu, seperti itu. Itu bisa beda-beda. Dan setiap orang juga kelasnya berbeda, bisa seperti itu. Nah, sampai kembali lagi tadi, bagaimana itu benar. Nah, ketika kita intuisi dan itu apakah kehendak Tuhan atau enggak, itu sebetulnya kita bergumul seumur hidup, dan kita harus observasi lagi ke belakang. Kita evaluasi seperti ini. Ketika kita mendapatkan intuisi, kita perhatikan apa yang terjadi di perasaan kita, apa yang terjadi di pikiran kita, bagaimana itu muncul. Kita perhatikan. Kemudian ketika intuisi itu kejadian tepat, atau intuisi itu kejadian dan membawa hal yang terbaik bagi hidup kita, kita evaluasi lagi ke belakang. Ketika kita mendapatkan intuisi yang ternyata tepat dan itu kehendak Tuhan itu prosesnya gimana? Kita evaluasi lagi perasaannya, cara dapetnya, pikirannya, proses berpikirnya, proses emosinya. Kita perhatikan, kita ingat-ingat perasaan ketika kita dapat intuisi yang benar. Karena dengan perasaan kita mengamati, perasaannya begini. Sehingga ketika kita mendapatkan intuisi lagi yang dari Tuhan, itu kita bisa mengevaluasi lagi, iya, ini biasanya yang kalau kayak gini nih dari Tuhan. Seperti itu. Kayak semacam kayak saya. Jadi kalau kayak, sebentar, Steve Jobs dulu. Steve Jobs dalam arti kata, dia bilang, life is connecting the dot. Dalam arti kata, connecting the dot, jadi kayak semacam puzzle yang menghubungkan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Kadang-kadang kita merasakan peristiwa dalam hidup kita dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya itu tidak berhubungan. Tetapi ketika kita sudah dapat panggilan Tuhannya, terus kita flashback ke belakang lagi, peristiwa yang kita alami itu ternyata adalah menyempurnakan panggilan kita sekarang, dan itu berhubungan. Dan itu sebetulnya tidak salah kita mengambil sikap untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi saya bercerita, saya mencari panggilan hidup itu dari kuliah. Dari kuliah saya mencari panggilan hidup saya mau dibawa kemana. Saya ikut banyak hal, kegiatan gereja, semua saya ikutin, atau apa, saya mencari, aku ini apa gitu loh, panggilanku apa, sampai baru nemunya 6 tahun yang lalu gitu loh, 6 atau 7 tahun ya kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu, akhirnya saya menemukan peranat, dan akhirnya sampai satu titik saya menemukan panggilan hidup saya menjadi full time di Pranic Healing ini, seperti itu. Tapi itu perjuangannya mencarikan yang tepat kehendak Tuhan dalam pekerjaan saya itu ya jatuh bangun, malah jatuh.
Bangun dikit, jatuh lagi, akhirnya bangun, akhirnya nemu di prana, jatuh lagi juga. Akhirnya pelan-pelan bangun, sampai akhirnya kokoh sampai seperti saat ini. Jadi saya prosesnya itu, ya saya sharing dari hidup saya, mencari panggilan hidup itu juga pas waktu kuliah saya bingung, apakah saya romo atau enggak, saya berkeluarga atau enggak. Saya tuh senang memang hal-hal yang doa, meditasi, seperti itu. Ikut retret sana, ikut retret sini, retret banyak ikut retret lah, hampir semua retret saya habisin. Seperti itu. Waktu itu nggak beda sama anaknya Bu Joyce yang pintar cari duit. Waktu itu saya nggak pintar cari duit. Sampai kuliah pun saya masih numpang terima dari orang tua, seperti itu. Dan kerjaan saya aktif di kemahasiswaan, aktif sana, aktif sini, terutama di kerohanian, di agama Katolik, seperti itu. Karena saya senang meditasi, senang rosario, koronka, senang apapun itu doa yang di Katolik, saya pernah lah seperti itu. Devosi atau apa semacam kepada Bunda Maria, seperti itu saya suka. Dan sampai satu titik saya berpikir, saya waktu itu ada misa, ada retret di Tumpang, Malang, yang dihadiri ratusan orang. Di situ ada misa panggilan. Saya sampai berpikir, apakah saya jadi romo aja sekalian gitu loh. Banyak orang melihat saya waktu di kuliah itu kok nggak pacaran-pacaran. Ada cewek deket atau ada yang suka sama saya, tapi kok sayanya diem aja. Bukannya diem aja, tapi kok nggak pacaran-pacaran. Pokoknya seperti itu. Dan akhirnya di misa itu saya dibilang, oh yang panggilan jadi biarawan biarawati gitu. Saya nggak maju sih, nggak maju karena nggak tergerak. Saya nggak mau sok-sok maju gitu loh. Kalau emang nggak ada sesuatu yang bikin saya bergerak, ya ngapain saya maju kayak sok-sok saya jadi panggilan biarawan biarawati. Ya enggak. Tapi akhirnya saya maju di panggilan kerasulan awam yang melayani secara awam, bukan sebagai biarawan biarawati. Akhirnya saya maju di situ. Ya udah, lulus kuliah, akhirnya saya daftar, ngelamar ke pekerjaan apa aja saya lamar, yang penting dapat kerja kan. Saya ngambil marketing, ngelamar, akhirnya saya keterimanya di bank, account officer. Account officer itu ya kayak salesnya bank, tapi lebih ke kredit ya, seperti itu. Di account officer, waktu itu Bank Lipo. Saya menjalani, yes? Ya. Intuisi itu sama dengan nalar atau hubungannya sama nalar kok? Nah, bagi saya tergantung orangnya. Orang yang nalar, akhirnya dia dikasihkan intuisi, akhirnya dapat nalar sesuatu yang akhirnya dia ngambil keputusan seperti itu bisa. Opini saya seperti itu ya. Jadi saya sering mendapatkan hal-hal pas malam-malam apa habis meditasi itu hal-hal seperti itu. Nah, saya jadi saya lanjut lagi seperti itu. Jadi saya jadi account officer, terus akhirnya saya merasa nggak perform dan saya malu ketemu orang, saya malu nawar-nawarin, dan saya biasa aja. Akhirnya saya pindah ke bank ekonomi, jadi kredit analis. Saya pikir saya di belakang meja lebih nyaman, tetap berhubungan sama orang-orang, nelpon-nelpon, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi 5 tahun di sana, saya merasa itu useless, karena nggak naik-naik jabatan, karena kemampuan saya nggak jago-jago amat, biasa aja lah. Kayak dulu, kalau kredit analis kan harus pintar baca laporan keuangan. Pas sidang, saya laporan rugi laba aja saya nggak hafal urutannya, karena benar-benar nggak suka dan nggak ngafalin, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak perform, akhirnya saya keluar, saya pengen jadi kayak di bagian training. Kenapa saya di bagian training? Karena saya merasakan saya demen cerita-cerita bagus, saya demen seminar-seminar. Nah, saya ke dunia training karena pengen ya di dunia training entah jadi trainer atau apa seperti itu.
saya pindah, tapi di dunia training saya merasa juga saya nggak perform. Nggak perform karena saya ya agak malu, agak minder, nggak bisa banyak ngomong, dan nggak bisa ngelucu. Apalagi di dunia training itu yang berhasil atau apa, itu yang heboh-heboh, yang gimana-gimana, yang heboh-heboh, yang bisa menghibur peserta. Saya nggak bisa. Jadi di dunia training pun saya udah ke beberapa perusahaan, sama beberapa konsultan, saya nggak perform. Akhirnya saya menemukan pranic healing, ya training sama di consulting ya, seperti itu. Saya persingkat aja, akhirnya akhirnya saya ketemu Prana, dan akhirnya entah kenapa dorongan dalam hati saya itu di pranic healing malah malu-maluin ya. Jadi kalau saya menemukan jiwa saya di pranic healing. Dari tingkat dasar saya terapi pasien tanpa dibayar is okay. Saya menemukan, saya bisa meditasi tiap hari, saya bisa terapi orang, nggak dibayar is okay. Tapi waktu itu saya sambil masih kerja di konsultan. Sampai satu titik pasien makin banyak, dan akhirnya 2 tahun kedua saya memutuskan, aduh nggak bisa enggak nih, di kantor juga nggak perform. Ya kalau mau dilanjutin sih oke-oke aja, nggak mungkin saya dipecat gitu, nggak. Oke-oke aja, tapi standar lah, kemampuan juga karena standar kan. Tapi akhirnya saya menemukan pranic healing ini, terus ya kepacu atau apa, dan akhirnya sampai satu titik saya super duper nekat. Saya resign, walaupun oke adalah penghasilan dari pranic healing, udah ada pasien-pasien berbayar, tapi sebetulnya itu pun belum sampai segaji saya, palingan baru setengah pun belum ada, tapi saya nekat keluar. Dan akhirnya bablas di sini, dan akhirnya yang paling penting, saya menemukan intuisi jalan-jalan, menemukan klinik Prana, tapi online. Sedangkan orang lain itu adalah kliniknya secara fisik. Klinik secara fisik aja juga belum tentu laku. Dan ada yang pernah waktu itu dia udah punya rumahnya, udah bisa jadi klinik fisik, dia resign 2 tahun, akhirnya dia kembali ke kantor karena duitnya nggak dapet. Nah, itulah perjalanan saya. Tapi kalau di connecting the dot, itu semua adalah pembelajaran sehingga saya bisa menjadi seorang profesional pranic healer, dan juga mempunyai strategic mindset. Itu dari saya pernah di konsultan, sama ya seenggaknya teman-teman melihat saya cukup lancar lah ngomong seperti itu ya, karena ya dari dulu seperti itu. Udah dulu public speaking-nya ya masih malu-malu, tapi sekarang udah tiap hari di gratitude ya jadi lancar ya, karena juga nguasain dan juga dari dalam hati. Sedangkan kadang-kadang kalau training di perusahaan, kadang-kadang kita itu belum bisa lakuin pun kita harus kayak training orang, karena itu adalah profesi. Seperti itu. Sedangkan kalau di sini kan saya men-sharingkan apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu yang saya sedang perjuangkan, walaupun saya belum sempurna melakukannya. Kayak begitu. Itulah connecting the dot, bagaimana intuisi dan panggilan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Dan itu pengalaman saya. Tapi ada bagaimana dari pengalaman itu saya menyimpulkan bagaimana saya mendapatkan intuisi itu, ada beberapa kesimpulan. Pertama adalah ketika kita ingin mendapatkan intuisi, aura dan cakra kita harus semakin bersih. Dengan aura dan cakra kita semakin bersih, itu kita akan lebih bisa melihat peluang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jujur. Ketika kita orangnya jujur, orang jujur itu kan kadang-kadang nggak pakai tutupan ya. Kalau pakai tutupan, pakai topeng itu kan kayak semacam ada lapisan di depan kita. Walaupun itu white lie atau apa. Itu kayak ada lapisan-lapisan, dan ketika lapisan itu semakin tebal, itu adalah menghalangi jarak pandang kita. Menghalangi jarak pandang sehingga kita semakin lama semakin ketutup sehingga tidak melihat peluang. Nah,
Tapi ketika kita jujur, kita sering jujur, dan kita tanpa topeng, kita biasanya mendapatkan buah karma tabur tuai adalah kita bisa melihat apa adanya orang lain dengan jelas. Kita bisa lihat objektif dan terutama kita bisa melihat peluang. Kita bisa melihat intuisi bisnis kita bisa jalan karena kita nggak pernah bohong. Kita jujur apa adanya. Kita nggak menutupi sesuatu. Ketika kita sering, logikanya gini, ketika kita sering menutupi sesuatu, hal-hal lainnya yang kita dapat kita sering ditutupi oleh orang lain, ditutupi atau semacam kita tidak kesempatan itu semacam tertutup. Tapi ketika kita jujur, kita akan bisa melihat kesempatan. Intuisi kita akan membimbing kita ke arah tersebut. Oke, ini ada chat banyak ya. Nah, aku baca dulu ya. Oh ya, selalu di pranic healing malam-malam ini. Oke, baterai habis. Oke, nggak ada. Oke, lanjut itu yang kedua ya, jujur. Ketiga adalah selain jujur adalah kita tahu dulu tujuan kita sih. Kita tahu dulu tujuan kita sehingga dengan kita fokus ke tujuan tertentu, akhirnya kita dibimbing oleh intuisi kita ke tujuan kita tertentu tersebut. Jadi kayak semacam yang di Gratitude Angel Meditation ini kayak semacam kita nanya kita caranya tanya ke malaikat, apalagi sekarang ada malaikat Uriel, tanyakan aja. Nanti semacam malaikat Uriel membimbing kita, ya itu juga intuisi juga. Dalam arti kata membimbing kita untuk kita bergerak ke arah mana. Nah, di situ. Nah, yang ketiga tadi apa yang saya sebut kok jadi lupa. Ya, malaikat Uriel dan kita juga tujuan ya, kita harus ada tujuan dulu. Sehingga intuisi kita akan mengerucut dibawa ke jalan yang benar yang sesuai rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat adalah kita juga harus murni motivasinya. Semakin kita murni motivasinya, itu intuisinya akan makin kencang. Apalagi kemurnian itu ditambah ketika kita cakra jantung kita itu mengembang. Ketika cakra jantung kita mengembang, kita murni, kita melakukan itu untuk kepedulian untuk di sekitar kita. Semakin kita cakra jantung berkembang, belas kasihan kita akan semakin besar. Semakin besar itu karena kepedulian akan orang lain, itu akan mengakibatkan intuisi kita akan semakin tajam. Jadi kalau di penyembuhan prana ini, semakin saya ingin banyak menolong orang, jadi intuisi saya akan makin berkembang karena saya ingin membantu orang lain, sehingga Tuhan memberikan intuisi sebagai alat saya untuk bisa lebih cespleng, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Murni. Nah, cakra jantung berkembang akhirnya mengembangkan cakra mahkota. Cakra mahkota berkembang itu juga pineal di dalam. Jadi di belakang ini, di belakang alis ini ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu akan kegosok oleh energi ilahi karena cakra jantung, cakra mahkota berkembang. Energi ilahi masuk, itu kayak semacam di sini kayak semacam kelenjar pinealnya digosok dan akhirnya mengasah, akhirnya mengembangkan hal-hal yang kekuatan supranatural kita. Kekuatan supranatural banyak, ada akhirnya lebih bisa melihat, ada yang dikembangkan intuisinya. Seperti itu. Nah, makanya meditasi jantung kembar itu sangat bagus sekali untuk mengembangkan intuisi karena cakra jantung, cakra mahkota, kelenjar pinealnya semuanya digosok. Semuanya digosok, akhirnya dia bisa menemukan intuisinya jadi kreatif. Jadi intuisi itu bisa akhirnya terwujud jadi kekreativitasan. Nah, beda-beda sih tiap orang. Jadi kalau saya intuisinya adalah ke strategik dari usaha saya, membantu orang lain, membantu di komunitas.
Kalau Pak Indra intuisinya lebih bisa dia bisa melihat, bisa merasakan, nah seperti itu. Nah, orang akan berkembangnya berbeda-beda sesuai tugasnya di dunia ini. Semakin kita menyadari tugas pelayanan kita di dunia ini, kemampuan kita akan di-upgrade. Intuisi kita dikembangkan ya dalam hal untuk memenuhi tujuan dan pelayanan kita di dunia ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Saat ini baru nemu 4, ada yang kelima nggak ya? Nah, jadi gini, saya itu adalah bukan orang yang kreatif sebetulnya. Tapi ketika saya di Pranic Healing ini, saya bermeditasi jantung kembar, kekreativitasan saya, wah gila banget. Nggak ada tandingannya lah, maksudnya. Ya ini kenyataan sih, dalam arti kata ya bangga, tapi ya itu gift juga menurut saya, karena intuisi saya berkembang, dan saya mempunyai kemurnian motivasi untuk spread the teaching, untuk membantu orang-orang banyak. Dan akhirnya saya dikasih kreativitas yang sebegitu kreativitasnya. Walaupun kadang-kadang itu jadi bumerang ya bagi saya ya. Tapi nggak masalah. Saya ambil positifnya saja. Ya di situ. Dulu saya bukan orang yang kreatif. Nggak ada tuh ide-ide out of the box. Jadi kalau dalam training gitu loh, kalau digambarkan 9 titik, saya paling bingung tuh. Out of the box-nya gimana? Kan di dunia training ada kan. Kalau misalnya udah baca sih kiatnya udah tahu kunciannya kan, tapi itu kan kayak karena saya udah baca. Tapi kalau saya belum tahu baca, berpikir out of the box itu semacam bukan saya. Saya bukan orang yang kreatif, bukan orang yang nyeni gitu juga. Tapi setelah saya terjun dan segala faktor itu saya penuhi, intuisi saya membimbing sehingga klinik online saya ini berkembang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, seperti itu berkembang. Jadi kayak semacam, saya bilang kan salah satu syaratnya, kita juga punya tujuan yang jelas, sehingga intuisi kita membimbing ke sana. Saya waktu itu pengen punya tujuan, oke yang di lokal udah banyak, tapi saya pengen mengembangkan, kalau mengandalkan di lokal aja, bisa mati suri saya. Tapi akhirnya saya pengen mengembangkan yang di luar negeri. Bagaimana caranya? Ya udah ada menetapkan tujuan. Tapi akhirnya saya waktu itu sampai ke Bali sendiri, nyewa motor, ke salah satu yang senior Pranic Healing di sana, belajar di sana juga 1 hari, tapi selebihnya saya ke Ubud juga sih, ke Kuta, terus deket-deket sama bule di pantai, pengen dapet gitu loh. Pengen dapat pasien luar negeri, tapi tahu nggak, saya ke Bali dengan tujuan nyari pasien luar negeri, hasilnya 0. Hasilnya 0. Karena mungkin bahasa Inggris saya terbatas, terus saya juga nggak pede, gara-gara nggak pede mungkin menerangkannya kurang, seperti itu. Dan orang ke Bali buat liburan, bukan buat terapi atau apa, seperti itu. Hasilnya 0. Tapi itu yang saya ada di benak saya tujuan. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit, tahu-tahu ada aja cara yang membuat saya bisa berfokus lebih ke luar negeri. Dan akhirnya ya, fokus saya sekarang walaupun di Indonesia banyak juga, tapi dapat uangnya banyak kan yang dari luar negeri. Gitu. Dan akhirnya saya menentukan target yang lebih tinggi lagi, target lebih tinggi lagi karena saya ingin berkontribusi lebih lagi. Dan ada tujuan lagi. Akhirnya akhir-akhir ini, terutama 2021 ini, saya mendapatkan jalannya untuk target yang lebih tinggi tersebut itu tercapai. Baru benar-benar diseriusin, target baru lebih tingginya baru tahun ini, Bu Joyce. Nah, waktu itu ngaku. Tahun lalu ngomong sama Bu Joyce, cuma saya belum menemukan why-nya. Tapi sekarang saya udah menemukan why-nya, kepacu, akhirnya saya menemukan jalannya. Nah, kurang lebih seperti itu sih pengalaman saya di intuisi, mungkin beda banget sama orang lain ya karena ini pengalaman saya sendiri dan saya menyimpulkan berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu. Kalau teman-teman mau nambahin atau apa silakan, atau mau sharing juga boleh. Nah, mimpi. Jadi gini, mimpi jadi intuisi atau tanda-tanda itu banyak hal. Jadi seperti saya bilang, sesuai jenis orangnya. Kalau saya nggak mungkin lewat mimpi. Karena kenapa? Saya mimpi nggak pernah inget
aku punya panggilan gitu kan. Terus kemudian ikut retret segala macam sampai akhirnya aku masuk biara. Nah, tetapi di dalam perjalanan itu pada waktu aku ikut konseling dan bimbingan rohani, kemudian dicek setiap hari catatan rohaninya sama suster pembimbingnya waktu itu, pembimbingku yang psikolog bilang, kamu itu panggilannya nggak di sini sebetulnya, bilang begitu. Kamu nggak. Soalnya waktu aku ditanya, setiap hari kamu kalau bangun perasaanmu apa, dibilang. Aku bilang perasaan saya itu sedih gitu, nggak tahu kenapa. Bilang. Oh, kalau di biara waktu itu sedih ya, oke. Ya, istilahnya itu aku kok nggak happy ya, bilang. Oh, berarti kamu nggak cocok di sini, dibilang begitu. Kamu mesti cari cara hidup yang lain yang mungkin lebih cocok buat kamu gitu. Jadi terus aku merasa gini loh, apa aku tuh salah merasa atau kegeeran atau apa gitu loh. Akhirnya terus kemudian aku itu mengalami disorientasi panggilan, kalau aku bilang begitu. Kalau aku pikir gini, Wo. Kalau aku pikir karena dirimu belum menemukan yang jejak aja, akhirnya kamu bilang itu salah. Menurutku enggak. Menurutku itu adalah divine plan, Wo. Lu di sana, oke? Tapi lu belum melihat puzzle-nya itu karena lu belum mendapatkan puzzle yang indahnya itu, lu belum dapat hasil yang signifikan gitu kan. Yang inilah diriku. Jadi gue berkaca ke gue lah, Wo. Jadi kayak semacam, aduh gila ya, gue ini umur waktu itu 8 tahun yang lalu masih nggak jelas, belum jejak gitu loh. Manajer nggak pernah pernah sih jadi manajer cuma 2 bulan gitu kan di salah satu perusahaan dan akhirnya saya meresignkan diri sendiri. Padahal waktu itu manajer. Aku pikir gua umur segini belum manajer, duit hanya dikit, cukup tapi kan ya namanya punya anak atau apa kan harus lebih kan. Waduh, sampai satu titik, waduh, gua keluar dari sales salah nih, gue jadi kredit analis kan. Jadi kredit analis bisa dibilang gue salah dong. Terus gue jadi trainer bisa dibilang salah dong. Karena gue belum dapat hasil yang signifikan. Tapi ketika gue udah di pranic healing dan akhirnya gue flashback ke belakang, puzzle-puzzle yang kelihatan salah itu adalah jalannya divine plan membentuk AB, membentuk gue menjadi sekarang seperti ini, yang akhirnya dengan pengalaman-pengalaman gue yang kelihatannya salah waktu itu, akhirnya itu menjadi indah. Gitu. Ya kalau gue sih udah ngeliat tuh, oke, sesuai puzzle-nya lah. Lu belajar filsafat di Filipina karena lu dulu jadi frater. Bayangin aja, ada nggak sih yang bisa nerangin kayak lu berdoa berapa macam bahasa dengan berbagai macam agama, itu nggak ada yang bisa kalau lu nggak ke Filipina sana, kalau lu nggak jadi frater. Itu adalah udah kelihatan indah, tapi lu kan karena mungkin lu masih berjuang, masih mungkin sekarang lagi berjuang, akhirnya lu menyatakan, aduh, gua salah nih. Enggak, jadi kayak saya ingat banget kalau kata-kata Steve Jobs, life is connecting the dot. Enggak ada sesuatu yang salah. Dalam hal yang kelihatannya salah itu, rencana Tuhan lebih besar. Karena ketika kita lihat rajutan dari bawah, belum jadi, itu jelek kok. Kalau karena kita belum jadi, belum jejak, kita ngelihat diri kita jelek. Bukan lu aja yang ngerasa, gue dulu juga, aduh, gue jualan nggak bisa, mau jadi apa? Gue ini yang selalu demennya doa, demennya meditasi, gue nggak bisa jualan. Ya jualan yang lain nggak bisa ya, jualan yang ini bukan jualan ya, tapi sharingin tentang prana saya cuma yang berhasil saya ya yang tentang promo prana ini. Waktu itu prana, terus akhirnya saya ada herbal, saya jualin, nggak laku kayak mungkin kayak nggak pede juga. Ada laku malah harga member. Waktu itu herbal ML harga member. Malah cicilan. Udah harga member, saya belinya pakai kartu kredit, duit terbatas, dia nyicil setahun. Ambiarlah. Jadi dengan kemampuan gua seperti itu, yang cuma bisa doa-doa dan meditasi ininya,
gue kayak semacam di dunia ini nggak skillful banget, nggak skillful banget. Akhirnya ya merasa ya mungkin kayak lu juga atau apa. Aduh, sedangkan gue punya istri, punya anak. Pun pas saat awal merintis Prana pun diriku kan babat hutan, mana ada klinik online. Dan yang nggak setuju mah atas bawah kiri kanan depan belakang sekeliling gue hampir nggak setuju karena beban gue banyak dan pernah kejeblos juga kan dalam beban hutang-hutang seperti itu. Nah tapi kan segala sesuatu akan indah ketika ini udah jadi. Kalau belum ya nggak kelihatan indah loh. Waktu pas gue banyak hutang pribadi gue, terus ada kartu kredit, terus banyak debt collector, indah apanya? Salah kali gue nih. Gue keluar dari kerjaan terus akhirnya masuk Prani, salah nih. Gue jadi terjerat hutang. Karena buat biaya hidup gue harus gesek tunai. Karena belum indah, wo. Nah, dirimu kan mungkin ya belum sampai indah. Tapi sekarang kan gue udah indah, gue udah kemarin itu sempatnya terlalu santai juga atau apa. Ya sesantai-santainya gue nggak santai juga sih, tapi tetap ngeflow lah. Seperti itu. Tapi nggak terlalu fokus duit tuh sampai berapa lama gitu. Maksudnya karena udah ya bagiku cukup, walaupun ya mungkin ya belum kaya lah seperti itu. Nah, tapi saat ini aku pengen udah ketemu motivasinya lagi, akhirnya ya udah semangat mau bebek lagi gitu loh. Potensinya masih besar. Potensi membantu orangnya masih besar. Di luar negeri masih besar. Porsinya masih besar banget. Dan ya akhirnya dengan porsi membantu orangnya lebih besar, otomatis uangnya lebih banyak. Nah, kalau tipe saya ngelihat value-nya dulu, baru akhirnya uangnya. Saya nggak bisa ngejarnya uang dulu gitu, nggak. Ya, begitu, semua adalah puzzle. Tinggal kita analisa lagi puzzle-puzzlenya dan semuanya pasti indah. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan bagus dari Winnie di chat. Jadi, bagaimana ketika menetapkan tujuan tapi ternyata nggak selaras sama tujuan Tuhan? Taunya gimana nggak selaras? Jadi gini, kalau nggak selaras, jadi saya flashback ke diriku ya. Terakhir saya di konsultan manajemen, di salah satu konsultan yang cukup besar juga. Kalau saya, jadi gini, jalan Tuhan itu kadang-kadang ya, yang rencana Tuhan itu adalah, saya senang kalimat Robert Frost. Ada dua jalan. Satu jalan tapak lapang dan sudah banyak dilalui oleh banyak orang. Satu jalan lagi adalah jalan yang sempit, banyak belukar, dan tidak banyak orang yang melaluinya. Tetapi inilah yang membuat perbedaan. Saya sangat suka sekali Robert Frost ini. Teman-teman udah tahu dalam arti kata, saya ini sekarang ini bagaimana melayani berapa banyak seperti itu. Itu kan dilihat begitu banyak perbedaan lah dalam arti kata membuat orang bertransformasi dan banyak seperti itu. Karena teman-teman juga sih, banyak teman-teman yang dukung. Itu adalah perbedaan nyata. Dalam waktu saya jadi konsultan, ngelihat jalan dalam arti kata, jalan yang sulit ini, ya sulit. Sulitnya tuh sulit banget gitu loh. Berdarah-darah ya berdarah-darah. Tapi ketika kita sudah melaluinya, ya itu membuat perbedaan banget. Dan akhirnya saya bilang, ya inilah memang panggilan saya sebagai full-time pranic healing. Sebagai profesional yang sekarang orang mau bilang kayak apapun, ya terserah. Tapi kan saya udah menikmati hasil yang positif-positif juga. Penderitaannya udah berlalu lah. Masih ada sekarang, tapi ya karma saya dan saya harus jalanin aja. Seperti itu. Gitu. Jadi itu, Winnie. Jadi kalau kita sesuai dengan rencana Tuhan, yang sesuai tujuan yang dibimbingnya, rencana plotnya Tuhan, itu hasilnya sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tapi semak belukarnya itu, jalan sempitnya itu, babatnya itu, ya luar biasa juga sakitnya. Begitu. Pak B, Ya. berarti sebetulnya tuh kita tahunya ini adalah our purpose life itu terakhir kan gitu. Aku lebih setuju
lucunya lagi tadi pagi sebelum aku join meditasi ini, aku udah baca juga tuh yang Ko Abe tadi bilang tentang Steve Jobs. Di situ dijelasin gitu, kok Steve Jobs tuh memang bener connecting the dots kayak tadi itu. Aku jadi kaget juga, kok bisa ya sama ya matching ya vibrasinya. Lalu Iya, tentang yang sharing Ko Abe juga betul, aku setuju sih bahwa sebetulnya setiap challenge, setiap masalah yang kita hadapi itu sebetulnya bekal kita untuk kita jadi the bigger of ourselves sebetulnya gitu. Jadi bukan dianggap bahwa sebetulnya aduh ini karma buruk saya berbuah. Setelah saya belajar pranic healing ini, saya lebih membuka melihat persepsi lain bahwa setiap sesuatu bad, something bad happen, something good happen, terutama untuk yang bad happen, itu pasti ada message tertentu pembelajaran. Jadi bukan sesuatu musibah, bukan sesuatu yang betul. negatif, tapi kita melihatnya ini tuh ada message. There is a message yang akan kita dapatkan nanti berkahnya itu nanti gitu. Iya, ya, ya akhirnya indah, tapi ya jalaninnya ya kadang-kadang Tapi nggak terus segampang kitanya yang di juga ini. taunya berarti belakangan ya kok ya. Oh ini loh gitu. Jadi it takes time gitu ya. Iya, it takes time lah, gitu. Yang penting kita yakin terus optimis bahwa ini tuh sebetulnya jalan yang dipersiapkan untuk Iya, saya menjadi lebih besar, lebih berguna, lebih kuat ya. iya, itu ya prosesnya kita bergelut. Ini pas menjalani prosesnya kita nggak tahu itu kehendak Tuhan atau enggak. Tapi setelah kita lihat jalan, cuma kita feeling ini kayaknya dari Tuhan seperti itu. Tapi setelah kita melaluinya, baru kita bisa evaluasi. Hal-hal yang menjadi baik dan akhirnya sekitar kita juga lebih baik kan pasti itu dari Tuhan kan. Jangan menolak karena itu adalah PR yang harus kita lakukan. Entah itu adalah hutang karma sehingga kita harus melakukan pelayanan tersebut. Bisa jadi seperti itu. Kenapa saya di pranic healing? Mungkin aja juga di kehidupan masa lalu saya banyak, misalnya dulu saya prajurit, misalnya, saya nggak tahu, nggak terlalu peduli juga saya dulu apa di kehidupan masa lalu. Ya kadang-kadang pengen tahu juga sih, tapi ya nggak terlalu pengen-pengen banget enggak. Jadi bisa jadi dulu saya prajurit, tapi terus saya membunuh orang. Akhirnya di kehidupan saat ini saya menjadi penyembuh prana, atau mungkin ada dulu pernah sharing dulu ternyata di masa lalu dia adalah prajurit, banyak membunuh orang, sehingga di kehidupan saat ini dia jadi dokter bedah yang menyelamatkan nyawa orang. Nah, seperti itu. Jadi kalau purpose Tuhan dalam hidup kita itu harus kita jalankan untuk ya bisa membayar hutang juga dan untuk tujuan lebih besar sehingga makin berbanyak, makin bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terjadi kan susah kok mau menyampaikannya gimana. Kalau kayak kasus kemarin tuh saya sampai perang batin banget itu mau nyampein. Minimal gampang gini sih. Minimal bicara soul ke soul, berkati dia, berkati soulnya dia sehingga dia lapang. Udah gitu doang sih. Nggak usah terlalu, kalau secara fisik nggak bisa, secara batin, Bu. Kayak begitu. Mendoakan orang kan nggak masalah. Mendoakan jiwanya sehingga dia siap. Enggak, yang waktu itu dia sampai ngomong pengen ketemu anaknya kan 3, 4 ya. Dia pengen ketemu yang nomor 1 sama nomor 2 gitu sebelum pass away itu. Terus Iya. saya sampai benar-benar down itu cara nyampeinnya gimana gitu kan. Terus sama suami ya kayak gitu jangan ditolak, dia bilang gitu. Kalau Iya, ada jangan ditolak. kan, Dibalikin lagi aja ke malaikat Uriel. Rasanya kok kayak saya mendahului kehendak Tuhan gitu loh. Kalau untuk intuisi sesuatu yang buruk yang misalnya Gini, masih bisa. caranya juga harus pinter-pinter. Jadi jangan bilangin dia mau meninggal gitu. Nggak perlu menurutku ya. Karena itu akan mendahului Tuhan, bisa dicap seperti itu. Tapi gini, bisa dalam arti kata, ajak aja ngomong misalnya secara fisik, kamu sama itu udah selesai belum masalahnya? Misalnya tahu dia ada masalah emosi atau masalah psikologis gitu kan?
udah kamu selesain Gi. Terus misalnya dia udah jarang ketemu anaknya bermasalah, misalnya dia seorang ibu, dia bermasalah sama anaknya udah pisah rumah tapi bermasalah. Kalau terus ibu itu sakit dan kita tahu dia mau meninggal, jangan bilangin, oh kamu mau meninggal lu, atau kurang lebih seperti itu ya, itu kan kasarnya seperti itu. Tapi kita bilangin, kamu itu jenguk, teleponin anak-anak aja, seperti itu kan, biar kamu happy, akhirnya siapa tahu kamu sembuh. Nah, bisa seperti itu, Bu. Ini kondisinya waktu itu dia secara kedokteran sudah mati batang otak kok. Oh, terus kalau kayak begitu ya. Kalau kayak dia sedang dia melahirkan. Jadi dia sesa, melahirkan anak keempat begitu. Terus kayaknya dia tuh ada nggak tahu ya, dia bilang sih masih nunggu suaminya buat minta maaf. Cuman sebelum dia mau pulang, dia pengen ketemu dua anaknya itu gitu. Jadi aku kan jadi beban banget tuh nyampein mana gitu. Terus kondisinya dia juga di ICU kan. Anak-anak itu masih kecil-kecil, masih yang besar masih SD kelas 2 kah gitu. Jadi yang bikin down tuh di situ jadinya. Iya. Kadang-kadang gini aja. Kita lakukan apa yang kita bisa, mereka begitu-begitu ya terserah mereka. Jangan, ya kadang-kadang susah sih untuk nggak ambil pusing, tapi kan kita udah menjalankan tugas kita, mencoba menjalankan tugas kita. Atau minimal ya, kalau baca Mas Herwi, bagus sih. Mas Herwi itu ahlinya arwah. Ahlinya arwah, jadi dalam arti kata, temuin aja mereka secara soul. Ibunya atau apa sama anaknya ditemukan, tahu nama anaknya siapa ditemukan, diajak grup meeting kayak gitu aja. Yang paling bagus sih Herwi sih. Semoga Mas Herwi suatu saat bisa kita undang ya ke Gratitude ini, bicara lebih lengkap tentang arwah, tentang jiwa. Nah itu dia paling jagonya. Nah Mas Herwi juga dalam proses menjalankan panggilan hidupnya ya konflik batin juga atau apakah dia tetap kayak penulis jiwa yang fokus ke jiwa atau enggak, atau dia milih berkarir atau jadi dosen aja seperti itu. Tapi akhirnya kan Mas Herwi menemukan panggilan jiwanya dengan menulis buku tentang arwah, tentang jiwa. Akhirnya kan begitu banyak orang mengenal jiwa, mengenal arwah, dan akhirnya begitu banyak dia bermanfaat untuk orang lain. Nah itu udah pasti rencana hidup Tuhan itu untuk Mas Herwi ya ke sana. Itu. Jadi jangan ditolak gitu ya, kok ya kayak gitu. Iya. Jangan ditolak. Oke. Terima kasih. Jangan ditolak, lakukan. Secara fisik nggak bisa, secara batin. Itu sih. Nanti pasti akan hampir 2 bulan ikut meditasinya ini termasuk menguatkan saya. Iya. Ini adalah panggilan jiwa itu kesempatan mungkin kita punya hutang karma kita lunasin, dan kesempatan kita dikasih kemampuan-kemampuan khusus juga sehingga kemampuan-kemampuan khusus juga sehingga kita semakin efektif membantu orang lain. Iya. Oke, kok. Terima kasih. Semakin banyak karma yang kita lakukan, semakin banyak menolong orang lain, akhirnya kan hidup kita semakin enak gitu. Bu Sulis dari tadi angkat tangan karena apa ya? Saya lupa. Kalau Bu Febe yang belum pernah. Oh, Bu Sulis angkat tangan kenapa? Yang tadi ya? Enggak. Maaf. Oh ya. Oke. Sorry. Boleh nambahin dikit Kak? Boleh, Wo. Enggak, aku cuma ingat aja dulu sister pembimbingku dulu bilang ya, jadi pada waktu konsultasi masalah itu dia bilang begini kan, waktu itu aku juga sedih kan karena kok itu ya istilahnya itu tanda dari mimpi bangun pagi nggak happy itu karena itu memang bukan tempat gua di situ. Tapi suster tuh bilang begini, jiwa kamu nggak perlu khawatir. Tuhan yang mencintai kamu di sini adalah Tuhan yang mencintai kamu juga di luar sana. Dibilang begitu. Dan Tuhan mencintai kamu tidak dengan syarat unconditionally. Dia bilang begitu. Ya,
kata-kata suster ini memang benar-benar simple, tetapi itu aku bawa terus sampai sekarang gitu. Jadi setiap kali ngedrop atau apa, aku selalu bawa tuh kita itu apapun gitu, seperti yang kita ini. Dan ada satu suster dulu, Suster Josephine yang di Cikanyeri bilang begitu. Mungkin kamu sekarang menangis, tapi nanti suatu hari kamu akan ketawa. Kita tetap connected to God, jadi sehingga intuisi kita terbuka dan kita tetap jujur, ada tujuan, motivasi kita murni, kita rajin meditasi jantung kembar atau meditasi peace and prosperity, aura cakra kita bersih, dan pasti kita akan intuisinya berkembang dan hidup kita makin maju gitu, dan melihat rencana Allah itu begitu indahnya gitu. Oke. Thank you, Ko Abe. Namaste.